Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelumnya, untuk mengawali materi kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, tolong dipimpin. Baik, berdoa selesai. Setelah kita berdoa, coba dicek kanan kirinya. Apakah teman-temannya masuk semua? Baik, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, materi kali ini yang akan Ibu bahas yaitu mata kuliah akhlak dan etika. Submateri yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaan akhlak. Yang kedua, etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika berbangsa dan bernegara. Yang keempat, yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, kita langsung saja ya ke materi. Nah, baik anak-anak, jadi materi yang akan Ibu bahas, materi yang pertama yaitu pengertian akhlak. Sebelumnya, ada yang tahu akhlak itu apa? Ya benar, akhlak itu yaitu perilaku, benar. Jadi akhlak merupakan perilaku yang tampak atau terlihat dengan jelas baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah. Kemudian keutamaan akhlak ada 5 dimensi dalam Islam. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam kehidupan nyata dapat kita aplikasikan dengan cara mencintainya, mensyukuri nikmatnya, malu berbuat maksiat, selalu bertaubat, bertawakal, dan senantiasa mengharapkan rahmatnya. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasulullah SAW dapat diaplikasikan dengan cara mengenalnya lebih jauh, kemudian berusaha mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk pula banyak berselawat, menerima seluruh ajaran beliau dan menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang pernah diajarkan oleh beliau. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap Al-Quran, dapat diaplikasikan dengan cara membacanya dengan perhatian, tartil, kemudian berusaha untuk memahami, menghafal, dan mengamalkannya. Keempat, yaitu akhlak kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai dari cara memperlakukan diri sendiri, kemudian orang tua, kerabat, tetangga, hingga saudara seiman. Yang terakhir yaitu akhlak kepada orang kafir. Ada yang tahu caranya bagaimana? Baik, Ibu akan jelaskan. Jadi caranya adalah dengan cara tidak membenci kekafiran mereka. Namun kita juga harus tetap berbuat adil kepada mereka. Materi yang kedua yaitu etika belajar dalam Islam. Udah muncul ya PPT-nya? Ya, baik, seperti yang muncul di PPT, bahwa menurut Said Hawa, seperti yang dikutip oleh Ahmad Takfir, menjelaskan kewajiban pelajar dalam proses belajarnya adalah yang pertama, murid harus mendahulukan kesucian jiwa sebelum yang lainnya. Sama halnya dengan sholat, ia tidak sah bila tidak suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, murid harus mengurangi keterikatannya dengan kesibukan duniawi karena kesibukan itu akan melengahkan dari menuntut ilmu. Yang ketiga, tidak sombong terhadap orang yang berilmu. Tidak bertindak sewenang-wenang terhadap guru, ia harus patuh kepada guru seperti patuhnya orang sakit terhadap dokter yang merawatnya. Yang keempat yaitu orang yang menekuni ilmu pada tahap awal harus menjaga diri dari mendengarkan perbedaan pendapat atau khilafiyah antar mazhab karena hal itu akan membingungkan pikirannya. Yang kelima, penuntut ilmu harus mendahulukan menekuni ilmu yang paling penting untuk dirinya. Yang keenam, tidak menekuni banyak ilmu sekaligus, melainkan berurutan dari yang paling penting. Yang ketujuh, tidak memasuki cabang ilmu sebelum menguasai cabang ilmu sebelumnya.
Contoh, dari segi hasil belajar ilmu agama ialah kehidupan yang abadi, sedangkan hasil belajar ilmu kedokteran ialah kehidupan yang fana. Jadi, belajar ilmu agama lebih utama ketimbang belajar ilmu kedokteran. Dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa seorang murid haruslah yang pertama, seorang murid hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena merupakan kebutuhan. Yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya, dan melafalkannya. Kemudian yang ketiga, hendaklah peserta didik bersifat tawaduk terhadap pendidikannya, meskipun pendidikannya lebih mudah darinya, kurang tersohor, lebih rendah nasabnya, dan hendaklah peserta didik bersifat tawaduk terhadap ilmu, karena dengan sifat tersebut peserta didik akan mendapatkan ilmu. Materi yang ketiga yaitu etika berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada 3 etika seseorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya bisa disebutkan apa aja? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi, yang pertama yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan, menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Kesamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu ya anak-anak, jadi penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat maqasidus syariah yang mencakup 5 hal. Ada yang tahu apa? Ya, benar, yaitu yang pertama hak beragama, yang kedua hak hidup, yang ketiga hak intelektual, yang keempat hak kekayaan, dan yang terakhir hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur akan tercapai. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Inti dari syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material. Baik untuk dirinya sendiri ataupun juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh umat manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seseorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum
dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Materi yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan suatu masalah secara bersama-sama dengan tujuan mencapai suatu keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah ini dilakukan agar tercapainya mufakat. Nah, kemudian etika berdemokrasi dalam Islam. Setidaknya ada 6 etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama yaitu Asyura. Asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran dalam praktik kehidupan Islam. Lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah Ahli wal Aqdi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah ke-8. Jelaslah bahwa musyawarah sangatlah penting sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu ya, begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Nabi sendiri pun juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Yang kedua, al-adalah. Al-adalah adalah keadilan, yang artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan dengan adil dan bijaksana, tidak boleh korupsi dan nepotisme. Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini banyak ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa disebutkan sekalipun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan bahwa keharusan berbangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika orang kecil melanggar pasti dihukum. Sementara bila yang melanggar itu orang besar, maka dibiarkan berlalu. Yang ketiga yaitu al-musawah, adalah kesejajaran egaliter atau yang artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan undang-undang yang telah dibuat. Yang keempat yaitu al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kelima yaitu al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang muslim atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu Al-Hurriyah. Al-Hurriyah adalah kebebasan, yang artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq, al-karimah, dan dalam rangka al-amr bil ammar makruf wa an-nahyan al-munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Terima kasih. Materi hari ini telah selesai ya anak-anak. Dan sebelum kita menutup materi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.